harta atau maliyah seperti zakat, maka para ulama tidak mensyaratkan baligh dan berakal. Kesimpulannya, kalau seandainya ada anak kecil, ternyata dia mendapatkan warisan 1M, apakah dia harus menunggu usia baligh 15 tahun misalnya, berdasarkan kesimpulan barusan? Ataukah dia harus mengeluarkan setiap tahunnya meskipun dia belum balik? Wajib gak setiap tahun dia harus mengeluarkan zakatnya? Wajib. Ya, karena balik menurut jumhur mayoritas para ulama bukan termasuk yakni syarat. Majnun, maaf, stres, ya, hilang ingatan, gila sekalipun, tapi dia masih hidup. Ya, subhanallah, mungkin ditinggal, maaf ya, mudah-mudahan ditinggal pacarnya, dia stres, hilang ingatannya. Gak lama bapaknya meninggal, memberikan warisan kepadanya, padahal dia stres, dapat warisan 1M. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban bagi dirinya untuk mengeluarkan zakatnya? Iya. Karena ini adalah ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta, tidak ada kaitannya dengan ibadah badaniyah. Makanya diberikan yani catatan, memang sebagian ulama memasukkan ya baligh dan berakal salah satu syarat. Tapi jumhur para ulama mengatakan tidak ada, ya, bukan termasuk yani syarat. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Ya, kadang-kadang saya temui tetangga yani saya ditinggal ayahnya, dia masih kecil, bahkan masih bayi. Dia sudah mendapatkan warisan banyak ratusan juta. Saya sampaikan setiap tahun wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ini belum baligh, Ustaz. Jumhur ulama mengatakan tidak ada persyaratan itu. Nah, ini penting sekali. Mungkin barangkali ada di sekitar kita yang mengalami seperti kasus yang barusan saya sampaikan. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu adalah nisab. Ya, nisab itu adalah batas minimal pada harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ya, nisab itu adalah ukuran atau takaran wajibnya seseorang mengeluarkan yani zakat. Lah, ini nanti ada pembahasan lebih yani khusus. Sedangkan yang terakhir itu adalah haul. Haul itu biasanya haul itu tahunan, Pak, ya. Ini juga sama. Haul itu adalah syarat yang terakhir atau syarat yang sebelum akhir. Jadi harus nunggu 1 tahun. Ya, tahun ini berdasarkan kalender apa? Hijriyah, catatan penting, bukan kalender Masehi, ya. Tapi nanti kita bahas ada beberapa jenis-jenis zakat yang tidak ada persyaratan haul. Salah satunya adalah apa? Zakat pertanian. Ini nggak usah nunggu 1 tahun, karena dalilnya Al-Quran mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadi. Ketika panen terus sudah sampai nisab, langsung keluarkan. Ustaz, nunggu 1 tahun, nggak ada persyaratan. Beda dengan zakat yang lain seperti emas, perak, perdagangan, ya, itu butuh 1 tahun yang disebut dengan haul. Ya, adapun syarat yang terakhir itu adalah kepemilikan secara mutlak atau sempurna. Ini penting. Ya, kalau seandainya dia itu belum dianggap sebagai pemilik secara mutlak, maka dia tidak berhak untuk wajib mengeluarkan zakat. Kepemilikan mutlak lah, ya. Ya, bukan masih dalam bentuk wacana, ya, belum dibagi misalnya, nggak tahu berapa jatahnya, maka hal ini tidak boleh kemudian diasumsikan atau hanya diperkira-kirakan. Makanya salah satu di antaranya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentang hutang. Nanti kita akan bahas zakat hutang. Kita punya 100 juta. Sudah sampai nisab, ya? Insyaallah. Ternyata 100 juta dipinjam kepada orang lain. Ada orang yang butuh 100 juta dipinjamkan, jeret. Dia nggak megang saat ini. Ternyata 100 juta yang dipinjam oleh orang tersebut, orangnya bangkrut. Jadi pemulung, jadi pengemis misalnya. Jadi ada kemungkinan orang yang pinjam 100 juta dari duit kita, ada kemungkinan sudahlah, ya sudah saya ikhlaskan, sudah kayaknya nggak mungkin apa
Nggak mungkin yani balik ke kita. Lah pertanyaannya, 100 juta lebih dari nisab, apakah setiap tahun kemudian kita mengeluarkan yani zakatnya? Lah ini nanti kita akan bahas. Lah kalau seandainya orang tersebut itu sudah tidak mungkin lagi untuk membalikkan pinjamannya kepada kita, maka tidak ada kewajiban yani zakat untuk kita. Lah ya, inilah yang dimaksud, salah satunya adalah kepemilikan sempurna ada di tangan kita. Baik harta itu ada di tangan kita ataupun dalam bentuk hutang yang ada di tempat orang lain, itu tetap harus dihitung. Asalkan hutang itu ya masih ada kemungkinan balik. Tapi kalau seandainya nggak ada kemungkinan balik, nggak usah dihitung. Titik intinya itu. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara yang syarat muslim, kemudian merdeka, sedangkan baligh dan berakal ini tidak masuk. Ya, kemudian haul, nisab dan kepemilikan sempurna. Baik. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan yani kita, yaitu jenis-jenis zakat, nisab, haul dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi mudah-mudahan waktunya cukup untuk membahas ini. Zakat yang pertama yang ingin kita bahas itu adalah zakat hewan ternak. Ya, kita nggak membahas panjang lebar. Ya, zakat hewan ternak ini adalah jenis zakat yang pertama. Zakat hewan ternak ini hanya pada 3 jenis saja. Ya, unta berserta turunannya. Ya, mungkin ada unta merah, unta putih, unta bule. Ya, itu masuk dalam ini. Yang kedua, sapi beserta yang spesiesnya. Para ulama memasukkan sapi di sini hewan apa? Kerbau. Tapi banteng tidak masuk. Ya. Nah, ini adalah jenis yang kedua. Yang ketiga apa? Yani kambing beserta turunannya. Mungkin kita mengenal biri-biri, domba, apalagi? Enggak. Yang masuk kambing apa ya? Domba, biri-biri, ya, mungkin cempe, apa lagi? Jenis-jenisnya itu masuk yang ketiga. Lah, cuma 3 ini saja ya nih coba. Cuma 3 ini jenis saja. Terus kalau seandainya saya mengembalakan atau mungkin saya merawat bebek, bebek tidak masuk dalam zakat hewan ternak. Tapi jangan kemudian kita punya anggapan alhamdulillah berarti selamanya saya tidak akan kena zakat. Meskipun saya punya 10 juta, 10.000 bebek. Ingat, ente tidak terjerat hewan ternak zakatnya. Tapi bisa jadi terjerat zakat apa? Perdagangan. Lah ngapain 10 juta, 1 juta bebek itu diapakan? Dijual. Nah kan, berarti keuntungannya nanti harus dihitung. Jadi orang kaya itu gak akan bisa lepas, maaf ya, orang yang berduit gak akan bisa lepas dari apa? Zakat. Mau dialihkan, saya gak mau 3 jenis ini, unta gak mau ini karena khawatir kena zakat. Terus ngapain? Uang 1 T saya belikan banyak mobil, saya dapat sampai 100 yani mobil. Taib, diapakan? Mobil memang bukan termasuk komoditi zakat, itu sudah sepakat. Diapakan mobil itu? Kan butuh perawatan, maintenance, operasional, itu kan butuh biaya. Saya sewakan. Nah, kena lagi Anda. Karena sewa menyewa dapat apa? Keuntungan. Keuntungan ini antum harus hitung karena masuk dalam zakat perdagangan. Gak akan bisa lepas ini jamaah. Makanya orang yang punya kelebihan rezeki itu gak akan bisa lepas. Antum coba lari kemanapun diganti ini diganti itu gak akan bisa lepas dari yani zakat. Makanya kalau kita merasa lebih dari harta yang Allah SWT titipkan kepada kita, ya sudah, gak usah cari-cari strategi untuk bisa menghindar dari
yakni zakat. Ya sama juga. Orang-orang yang pengen lari dari kejaran petugas pajak itu nggak akan yang bisa juga. Ya, karena hukum ini sudah menentukan ente penghasilan sekian sudah masuk zakat, pajak itu udah nggak bisa. Sama juga dengan zakat, itu nggak akan yang bisa lepas. Baik, berkaitan ini dengan zakat hewan ini jamaah yang dirahmati Allah, saya nggak membahas unta karena unta ini hewan yang jarang kita temui di sini. Sapi pun yani jarang. Mungkin barangkali yani kambing, gitu Pak ya. Ya. Kebetulan di sini ada saudagar yang kambing. Kambingnya berapa Pak? Jumlahnya semuanya Pak? 40 berarti sudah masuk ini Pak. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, batas minimal nisab kambing itu adalah 40. Ya. 40 itu adalah batas minimal. Jadi 40 sampai 120. Ya, 40 sampai 120 itu harus dikeluarkan satu kambing. Itu zakatnya. Ya. Jadi 40 sampai 120 ini namanya nisab. Kalau seandainya punya 40, punya 60, punya 100 dihitung sama. Pokoknya antara 40 dan antara 120 zakatnya cuma satu, yakni kambing. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pun harus menunggu satu, yakni tahun. Ya. Lah, ini adalah kambing. Dan nanti ada tabel yang lain. Kalau seandainya jumlahnya lebih dari itu 120, 121 sampai 200, maka berarti zakatnya berapa? 2 kambing. Nah, ini ada beberapa hal saya pengen persingkat. Bagaimana dengan anak? 40 ini ternyata sebenarnya itu sama anak-anaknya. Anaknya masih kecil. Sebenarnya induknya itu ada 30. Sedangkan yang lain-lain itu baru usia 2 minggu sekitar 10-an Ustaz. Para ulama menyepakati anak nginduk yakni betinanya. Jadi enggak dihitung. Saya ulangi lagi, kalau seandainya kita punya 40 lahir ya 2, maka berarti 2 ini enggak dihitung karena dia sudah masuk hitungan atau include pada induknya. Ya, beda halnya kalau seandainya sudah tumbuh dewasa itu dihitung. Tapi kalau seandainya masih kecil itu nginduk sama betinanya, enggak dihitung. Taib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tergantung dari jenisnya. Kalau yani jenis ya kambing-kambing tertentu bisa 6 bulan itu sudah dianggap dewasa. Ada jenis kambing ya yang harus menunggu 1 tahun. Itu tergantung jenis. Tapi kalau beberapa bulan atau 1 pekan maka belum dihitung. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang ada orang yang ingin mengelabui petugas zakat. Kalau di zamannya Nabi SAW itu ada petugas zakat khusus. Jadi kadang-kadang pengen syarikah atau syirkah, yaitu pengen apa? Join. Antum punya berapa? 20. Saya punya 20. Ya wis kita gabungkan. Biar nanti operasionalnya lebih murah. Oke. Ketika 20 diniati 20 berarti berapa? 40. Datang petugas zakat. Hati-hati ini. Ini 40 ini harus dikeluarkan apa? Ya ini 1 kambing. Ternyata habis itu dia pecah kongsi. Wis anu ajalah, kita pecah kongsi. Balik kepada harta kepemilikan masing-masing. Kita balikkan 20 biar enggak terkena zakat. Kalau sampai terjadi seperti ini mengelabui, maka hukum asalnya tetap sesuai dengan akad pertama. Berarti ya 2 orang ini harus menanggung 1 kambing sebagai zakatnya, enggak boleh. Sama juga ya nih jamaah. Ya. Kalau seandainya kita punya 40, yang sini punya 40, berarti 40 wajib mengeluarkan zakat 1 kambing.
Yang tetangganya punya 40 kambing, mengeluarkan berapa? 1 kambing. Ketika mempelajari fikih zakat, oh ngene ya, berarti digabung aja. 40 tambah 40 berapa? Lah kalau digabung 80 hanya mengeluarkan berapa? 1. Lah hati-hati. Ketika dia niat untuk menggabungkan 2 harta guna untuk lari dari kewajiban zakat, karena dianggap 1 kambing itu lebih murah daripada mengeluarkan satu-satu, maka cara-cara seperti ini dianggap tidak sah. Makanya subhanallah, para ulama mengatakan niat itu sangat penting. Ya, sama juga nanti dalam harta atau zakat perdagangan. Kita niat untuk berdagang meskipun durung kedol, Pak ya. Belum payu, sudah niat ini. Dan kalau seandainya dalam 1 bulan, 1 tahun, dari seluruh harta perdagangan atau mungkin barangkali ya barang dagangan kita itu sudah senilai zakat, ya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nanti kita akan bahas. Satu contoh misalnya, kita sudah masang plang tanah 1 hektar. Kira-kira nih didol melebihi nisab Mbak? 1 hektar sudah melebihi nisab enggak? 1 hektar sudah lebih. Sudah niat, ono pelangi lagi ya. Hubungi, nomornya sudah ada. 1 tahun belum aku. Apakah wajib ya zakat? Wajib. Catat ini. Subhanallah, niat sangat penting. Pun demikian dengan tadi, dia sudah wajib zakat, tapi kemudian dia pengen lari untuk berhindar dari zakat itu, digabungkan sama. Ini juga tidak dibolehkan. Tapi yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yani dengan kambing ini ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah nisab. Tadi ya, kalau kambing kan 40 sampai 200, batas minimal 40. Yang kedua haul, dan yang ketiga digembalakan. Nah, ini yang belum saya sampaikan tadi. Digembalakan itu artinya dilepas. Tapi kalau seandainya kambing itu dibiayai, misal dia harus membeli pakan, ya, dia harus menyewa orang yang merawatnya, maka ini tidak masuk zakat hewan ternak, karena syarat yang ketiga harus digembalakan. Istilahnya enggak bondo. Faham di sini? Tapi kalau seandainya kita yang rawat, kita yang harus mengeluarkan ongkos untuk perawatannya misalnya, maka tidak masuk dalam zakat hewan ternak. Pertanyaannya, apakah selamanya tidak akan mengeluarkan zakat? Tunggu dulu. Dia punya 100 kambing, pakannya semuanya beli. Dia juga punya pegawai untuk merawatnya. Ingat di sini, apakah wajib yani untuk mengeluarkan zakat hewan ternak? Tidak, karena dia tidak mengembalakannya. Tapi untuk apa 100 itu? Dijual. Nah, berarti masuk apa? Zakat perdagangan. Gak akan bisa lari kita yani coba. Seperti itulah simpelnya yani syariat yani zakat. Karena hikmah dari zakat itu adalah untuk mengurangi kesenjangan sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan faturaddu min fuqaraihim ila aghniyaihim. Faturaddu yani tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Supaya nanti tidak ada kesenjangan antara yang kaya, tidak seperti sistem kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang banyak hartanya semakin menumpuk. Tidak. Adanya syariat yani zakat ini supaya tidak ada kesenjangan. Yang fakir terbantukan dengan harta yani zakat. Makanya gak akan bisa lari ya nih jemaah. Makanya ini menjadi 3 persyaratan. Jenengan dikembalakan buatan Pak? Buatan nggih? Berarti kan tidak termasuk yakni syarat yang ketiga ini. Tapi diperjualbelikan. Baik itu jual beli dagingnya atau jenisnya, atau jual beli dari hasil, mungkin lewat susunya. Dan itu masuk dalam apa? Zakat perdagangan. Baik.
Mungkin sampai di situ aja. Kita lanjut ke zakat tanaman dan buah-buahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat tanaman dan biji-bijian. Ada yang mengatakan tanaman dan buah-buahan. Lah di sini para ulama memberikan kriteria yang sangat penting supaya nanti kita nggak salah. Ya, ada beberapa tanaman dan buah-buahan yang sudah disepakati. Yang pertama, para ulama mengatakan gandum. Ya, yang kedua adalah kurma kering, dan yang ketiga kismis. Maka ini sudah disepakati. Ya, ada kalanya jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang masih diperselisihkan. Terus ukuran dan kriteria serta persyaratannya apa? Nah disinilah saya langsung menyebutkan pendapat yang paling kuat. Para ulama mengatakan bahwasanya, ya, selain 3 jenis ini, gandum, kismis, dan kurma kering, maka semua jenis tanaman dan buah-buahan wajib dizakati kalau terpenuhi 2 syarat. Selain 3 jenis, itu masuk juga harta yang wajib untuk dizakati kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama termasuk makanan pokok. Yang kedua awet, bertahan dalam tempo waktu yang lama. Ya, saya ulangi, yang pertama itu adalah masuk makanan pokok. Makanan pokok, paham ya insya Allah ya. Nah, kalau seandainya Indonesia secara umum, maka makanan pokoknya apa? Beras, yang pertama. Yang kedua, bertahan lama nggak insya Allah? Bertahan lama insya Allah. Beda dengan jenis-jenis yang lain. Misalnya buah-buahan yang cepat membusuk, maka berarti tidak masuk dalam zakat tanaman dan buah-buahan. Tapi pertanyaannya sekali lagi, kalau orang itu punya buah-buahnya dijual, apakah selamanya tidak akan melakukan zakat? Bisa jadi masuk dalam zakat apa? Nah, larinya ke situ lagi. Jadi nggak akan yang bisa lepas. Memang dia nggak masuk di sini. Alhamdulillah, mending jualan semangka. Nggak akan kena ke zakat apa? Buah-buahan, karena ini bukan termasuk makanan pokok dan tidak awet. Ya, tapi tunggu dulu. Anda ini tengkulak besar semangka. Keuntungannya, omsetnya berapa? Ya, insya Allah kalau ditaksir 1 tahun itu bisa 1 M Ustaz. Berarti saya nggak zakat ini kan? Memang nggak kena zakat ini. Tapi ente kena zakat apa? Perdagangan. Subhanallah. Jadi ya sudah, apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita semua, profesi apapun punya kelebihan yang harga, itu nggak akan yang bisa lepas.